Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Yeay. Duh, nggak nyangka banget, agak grogi sih sebenarnya. Podcastnya Rizka ya, podcastnya anak muda. Tuh. Jadi teman-teman, alhamdulillah semoga kita selalu dalam kondisi sehat, terjaga imunnya dan juga terjaga imannya. Jadi kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa bahagia ya. Bahagia nih. Harus bahagia. Iya, bahagia. Jadi ngomong-ngomong soal bahagia, kebenaran banget dan kebetulan banget itu pengen sedikit ngomongin soal bahagia ya. Konsep bahagia tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Wow. Berat banget kayaknya ngomongin konsep bahagia ya. Seakan ringan diucapin tapi agak sulit nih. Standar bahagia, kan standar bahagia orang-orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang dia contoh makan solmete aja tuh udah bahagia di setiap gigitannya ya kan. Bahagia banget. Terus ada juga yang nggak bisa nih bahagia cuma makan kacang doang ya. Tapi harus makan apa dulu gitu biar bisa bahagia gitu kan. Ngomongin standar kebahagiaan dari Putri Iswi sendiri. By the way aku ditemenin sama Putri Iswi dan aku sendiri Lina. Ayu Maiza. Kita lupa kenalin. Kita lupa kenalin diri. Oke. Ngomong-ngomong soal konsep bahagia dari Putri Iswi sendiri, bahagia itu sendiri gimana sih ininya? Kalau dari aku, by the way kita bukan antara moderator dan narasumber ya. Jadi kita berdua memang sharing-sharing aja, sharing santai aja. Jadi kalau dari aku itu konsep bahagianya tuh aku coba ambil dari prinsip dari Jepang. Ada yang namanya prinsip Ikigai. Nah, jadi Ikigai itu kayak tentang prinsip konsep kebahagiaannya versi orang Jepang gitu loh. Nah, karena menurutku kita harus menemukan satu alasan sih. Tujuan kita hidup tuh untuk apa, dan aku mencoba mencari konsep kebahagiaan atau konsep kehidupan itu dari yaitu dia namanya prinsip Ikigai. Jadi bagaimana kita alasan untuk hidup itu untuk apa, kemudian tujuan untuk hidupnya itu untuk apa, seperti itu. Dan dari situ kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersendiri, seperti itu. Jadi di Jepang itu sendiri sebenarnya ada satu konsep yang namanya Ikigai ya. Itu konsepnya kayak gimana Put? Bisa dijelasin nggak? Misalnya poin-poinnya atau apa sih isi intinya dari misalnya harus begini, harus begitu, harus ada pencapaian sesuatu untuk meraih kebahagiaan itu, apa tuh, gimana tuh konsep Ikigai itu sendiri? Jadi yang paling, karena aku juga baru tahu sih sebenarnya. Aku juga sebenarnya memang aku pun lagi mempelajari konsep ini karena memang yaitu dia aku mau mencari prinsip bagaimana hidup dengan bahagia seperti itu. Nah, jadi di Ikigai ini tuh konsepnya gini, kayak passionnya tuh apa tuh passion kamu gitu. Kalau mungkin aku secara sadar atau tidak sadar ternyata passion aku itu ngeliat acara. Nah, itu berarti menjadi sebuah kebutuhan kan, kayak aku seneng, aku happy kalau aku tuh ngeliat acara gitu loh. Nah, berarti tuh passion aku di situ. Nah, kemudian setelah passion kayak yang aku bisa kerja di situ terus dibayar, aku bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi bikin sesuatu yang bikin kamu tuh puas dengan hasilnya, memberikan suatu kegiatan gitu kali ya, dari segi kegiatannya. Jadi ya memang kayak kita mengerjakan sesuatu hal tapinya tuh ya memang dengan senang hati tanpa embel-embel apapun, kita udah happy, udah bahagia, bahkan kita bisa dibayar dengan kegiatan kita itu. Nah, itu tuh udah nambah lagi. Jadi kayak kamu happy, terus kamu dibayar, dan satu hal lagi, itu berdampak baik untuk orang banyak. Masya Allah. Seperti itu. Ini sebenarnya konsep Ikigai ini bisa kita relate sih sama konsep bahagia dalam Islam ya. Tadi kan Putri Iswi bilang kita bisa bahagia melakukan sesuatu yang memberikan dampak buat kita gitu kan, sehingga ada kepuasan tersendiri, terus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini sebenarnya relate ya sama konsep bahagia dalam Islam ya. Misalnya
why kita diciptakan gitu. Jadi Betul kita kan banget. harus tahu itu kan. Nah, ketika kita tahu pencipta kita itu maunya apa sih kita diciptakan gitu kan. Terus sebenarnya simple sih ya, simple konsep bahagia yang relate sebenarnya dengan konsep Jepang ini. Contohnya itu bersyukur. Iya. Bersyukur terus memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi Betul. contohnya sedekah kali ya, sedekah. Kemudian kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kayak gitu ya. Jadi itu kayaknya itu konsep bahagia yang bukan cukup sih, itu kayaknya lebih ya, lebih memberikan nilai lebih. Contoh misalnya ya. Contoh kita bersyukur dengan apa yang Allah kasih sehingga kita memberikan sedekah kepada orang lain. Dan itu memberikan manfaat dong sama orang ya. Dan nilai lebihnya apa? Pahala. Iya, betul. Apalagi Allah ridho dengan apa yang kita lakuin, nggak? Ya nggak sih? Iya, benar banget. Mencari ridho Allah gitu lah ya. Jadi memang sebenarnya konsep ini tuh benar-benar bisa disambungin sama konsepnya dalam Islam gitu kan, kayak yaitu dia dampak untuk orang banyak. Itu kan selama itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, Allah pasti akan senang dan kita dapat pahalanya. Gitu. Nah, Jepang juga kayaknya banyak menerapkan konsep-konsep Islami gitu ya. Kebersihan, etos kerja, mungkin ikigai ini juga kayak relate juga sama konsep Islam kayak gitu, Islami kayak gitu. Terus apa yang mau aku sampaikan? Kalau dari Unilina sendiri deh, aku balik nanya, apa yang membuat Unilina tuh kayak mengerjakannya tuh happy? Contoh ya, Iya, contoh yang langsung bisa aku rasain itu, aku kan profesinya perawat ya, perawat. Jadi ketika aku merawat seseorang itu kayak dia mengucapkan makasih ya gitu kan. Terus dia pasiennya pulang dengan sehat, itu tuh kayak alhamdulillah ya dia sehat lagi, terus bisa jalan lagi misalnya kan, terus bugar gitu. Itu kayak memberikan spirit lagi buat aku. Kayaknya aku harus lebih memberikan kalau dalam dunia keperawatan tuh asuhan keperawatan yang lebih profesional dan lebih komprehensif lagi deh ke pasiennya kayak gitu. Itu kayak memberikan challenge juga buat aku, dan rasa syukur juga alhamdulillah masih bisa bermanfaat bagi orang lain kayak Ya, gitu. betul banget. Unilina sebagai perawat itu kan itu memang sebuah kayak ketertarikan sendiri ya, passion bekerja menjadi seorang perawat. Kemudian dengan pekerjaan itu Unilina dibayar, digaji. Itu nilai plusnya ya. ya. Kemudian ditambah lagi dengan dampaknya itu adalah dengan membantu pasien-pasien mereka jadi lebih sehat gitu kan. Kembali sehat yang tadinya sakit, nah itu kan sebuah kebermanfaatan yang didapat gitu. Ya, Dan itu memang sudah mencapai titik itu. Jadi Unilina tuh udah tahu, sudah punya semangat hidup. Saya itu hidup untuk apa ya gitu, kayak gue hidup buat apa ya, itu udah ketemu banget sih sebenarnya konsep isi ikigai itu. Yes. Dan kita nggak perlu nyari jauh-jauh sih sebenarnya, manusia itu diciptakan dan kita tuh sebenarnya udah ada kayak buku panduannya gitu kan, yang diwariskan oleh Rasulullah ya, Al-Quran gitu. Yep. Jadi kita tuh sebenarnya udah di kayak HP diciptain ada manual booknya kan. Nah kita tuh pun manusia juga kayak gitu. Ada Al-Quran yang bisa kita pelajari, sebenarnya kita arahnya mau kemana nih. Dan insya Allah konsep bahagia itu dapet sih sebenarnya. Gitu ya Kigai ya. Sebenarnya banyak sih, maksudnya konsep-konsep kehidupan gitu, prinsip kehidupan itu banyak banget, kehidupan atau kebahagiaan. Nah, tapi nggak usah muluk-muluk kalau menaruh sesuatu bahagia dengan kita bersyukur aja, insya Allah itu udah memberikan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Betul. Jadi teman-teman sahabat Rizka, konsep ikigai yang ada di Jepang itu sebenarnya relate sama kehidupan Islami kita ya. Di Jepang mungkin angka bunuh dirinya kan juga cukup tinggi ya, karena memang di sana mungkin nggak mengenal Islam, nggak mengenal Tuhan gitu kan. Jadi kita kan ada fisiknya, terus ada ruhiyahnya ya. Jadi mungkin yang ruhiyahnya nggak dapet gitu. Jadi mungkin tingkat stresnya itu juga lebih tinggi. Itulah Jadi gimana kita membedakan kita Muslim dengan umat lainnya kayak gitu. Okay. Jadi bagaimana kamu bikin diri kamu bahagia, itu bagaimana cara kamu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan ya.
Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusi ini cukup bermanfaat bagi sahabat Liskader di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Pesan terakhirnya apa? Hidup bahagia. Hidup bahagia, bahagiakan dirimu dengan apa yang kamu punya. Yap, Ya, betul. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu di next podcast berikutnya. Bye. Bye.